Pengendalian dan pencegahan infeksi adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi di berbagai pengaturan, termasuk lingkungan kesehatan, tempat kerja, dan kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pengendalian dan pencegahan infeksi adalah melindungi individu, pasien, pekerja kesehatan, dan masyarakat umum dari risiko infeksi. Pengendalian dan pencegahan infeksi adalah aspek penting dalam perawatan anak, terutama di lingkungan perawatan kesehatan seperti rumah sakit atau klinik. Infeksi dapat sangat berbahaya bagi anak-anak yang mungkin memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sepenuhnya berkembang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam pengendalian dan pencegahan infeksi dalam keperawatan anak. Basahi tangan dengan air mengalir dan beri sabun. Gosok kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Lakukan sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dengan jari-jari tangan saling menyilang. Gosok ruas-ruas jari tangan kiri dengan ibu jari tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosok ibu jari tangan kiri dengan telapak tangan kanan secara memutar dan lakukan sebaliknya. Gosok semua ujung-ujung jari tangan kanan di atas telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Cuci tangan adalah praktik penting dalam keperawatan anak, dan perawat anak harus sangat memahami manfaatnya. Beberapa manfaat kunci cuci tangan bagi perawat anak yang pertama yaitu pencegahan infeksi. Perawat anak sering berurusan dengan anak-anak yang mungkin memiliki sistem kekebalan yang lemah, sehingga penting untuk menjaga kebersihan tangan untuk melindungi kesehatan pasien dan diri sendiri. Yang kedua yaitu keselamatan pasien. Perawat anak yang menjaga kebersihan tangan membantu mengurangi risiko terkontaminasi silang yang dapat mengancam kesehatan pasien, terutama anak-anak yang mungkin lebih rentan terhadap infeksi. Yang ketiga yaitu sebagai contoh bagi pasien. Perawat yang mencuci tangan secara teratur dan dengan benar memberikan contoh positif kepada pasien anak dan keluarga tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan. Yang keempat yaitu perlindungan diri sendiri. Cuci tangan juga melindungi perawat dari terpapar penyakit dan infeksi yang dapat ditularkan oleh pasien. Yang kelima yaitu kepatuhan terhadap standar keamanan. Dalam praktik keperawatan, khususnya di lingkungan rumah sakit atau pusat kesehatan, cuci tangan sesuai dengan standar keamanan dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu mendukung kesehatan pasien. Cuci tangan yang baik membantu menjaga kesehatan anak-anak yang rentan terhadap infeksi. Dengan cara ini, perawat anak dapat berperan dalam pemulihan dan pemeliharaan kesehatan pasien. Tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu. Tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan dalam baju. Selanjutnya adalah menggunakan masker. Manfaat etika batuk. Etika batuk adalah serangkaian prinsip dan praktik yang dirancang untuk mengurangi penyebaran infeksi melalui batuk dan bersin. Hal ini memiliki manfaat penting dalam praktik keperawatan anak, termasuk 1. Pencegahan penyebaran infeksi. Etika batuk membantu mencegah penyebaran infeksi melalui droplet air liur yang dapat mengandung kuman atau virus penyebab penyakit. Ini sangat penting dalam lingkungan perawatan anak, di mana anak-anak mungkin lebih rentan terhadap infeksi. 2. Perlindungan pasien. Etika batuk melindungi pasien dari kemungkinan penyebaran penyakit oleh perawat atau pengunjung yang mungkin terinfeksi. Ini dapat membantu mempertahankan kebersihan di fasilitas keperawatan kesehatan. 3. Contoh yang baik.
Perawat anak mematuhi etika batu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dan keluarganya tentang praktik kebersihan yang penting. Ini dapat membantu mengedukasi dan memotivasi orang lain untuk mengikuti tindakan yang sama. 4. Lingkungan yang aman. Etika batu berkontribusi pada menciptakan lingkungan keperawatan yang lebih aman, terutama dalam situasi di mana ada penyebaran penyakit menular. Perawat anak seharusnya menjadi contoh dalam mematuhi etika batu ini dan juga mengajarkan kepada anak-anak, orang tua, dan pengunjung. Ini adalah bagian penting dalam memastikan keamanan dan kesehatan pasien anak serta menjaga kebersihan di lingkungan keperawatan kesehatan. Memakai gaun terlebih dahulu, jangan sampai memegang gaun bagian luar. Ikat tali yang berada di atas gaun ke leher. Lalu ikat tali yang ada pada pinggang. Gunakan masker. Gunakan kacamata. Gunakan penutup kepala. Gunakan sepatu. Gunakan sarung tangan, jangan sampai memegang bagian luar. Manfaat penggunaan APD. Penggunaan alat pelindung diri atau APD oleh perawat anak memiliki manfaat penting, terutama dalam konteks perawatan anak-anak yang mungkin terinfeksi atau memiliki resiko penularan penyakit. Beberapa manfaat penggunaan APD dalam perawatan anak meliputi: yang pertama, perlindungan terhadap penularan penyakit. APD seperti masker wajah, pelindung mata, dan sarung tangan membantu melindungi perawat dari paparan penyakit yang mungkin dimiliki oleh pasien anak. Ini terutama penting ketika merawat anak dengan penyakit menular seperti penyakit pernafasan atau infeksi menular lainnya. Yang kedua, keselamatan pasien. Penggunaan APD juga melindungi pasien anak dari risiko kontaminasi silang. Dalam perawatan anak, kebersihan dan keamanan pasien harus menjadi prioritas utama, dan APD membantu mencapai tujuan ini. Yang ketiga, pematuhan dengan protokol keamanan. Penggunaan APD adalah langkah penting dalam mematuhi protokol keamanan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh fasilitas perawatan kesehatan. Ini penting untuk menjaga standar keamanan yang tinggi. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan. APD seringkali diperlukan untuk mematuhi peraturan pemerintah dan organisasi kesehatan yang mengatur praktik perawatan kesehatan. Perawat anak yang menggunakan APD dengan benar membantu memenuhi kewajiban hukum ini. Yang kelima, pencegahan penyebaran infeksi. Penggunaan APD oleh perawat anak membantu mengurangi risiko penyebaran infeksi di antara anak-anak yang dirawat. Anak-anak cenderung memiliki sistem kekebalan yang lebih lemah, sehingga upaya untuk mencegah penyebaran penyakit sangat penting. Yang keenam, kepercayaan pasien dan keluarga. Ketika perawat menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kebersihan dengan menggunakan APD, ini dapat membantu membangun kepercayaan dengan pasien dan keluarganya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kolaborasi dalam perawatan. Penggunaan APD harus selalu sesuai dengan pedoman yang berlaku dan menjadi bagian integral dalam praktik keperawatan anak. Ini adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan dan keamanan baik perawat maupun pasien anak.